Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuh hati, hidup sepenuhnya, karena hidup hanya satu kali, jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah kita sebetulnya bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, entah kebutuhan psikologis, emosional, atau rohani, atau juga bahkan kebutuhan fisik. Kita bisa makan, minum, olahraga, istirahat, kebutuhan fisik. Emosional juga kita bisa memberi validasi kepada diri sendiri, penghiburan, dan terutama kebutuhan rohani. Bahwa kita sebetulnya adalah spiritual being. Namun seringkali sulit. Kita seolah-olah dibesarkan, bukan seolah-olah. Dibesarkan dengan cara tertentu. Ketika kita lahir, orang tua kita memberi nama kita, nama tertentu. Kemudian semua orang memanggil dengan nama itu. Lalu masing-masing berbicara, oh dia ini galak, oh dia ini judes, oh dia ini baik, oh dia ini ramah, oh dia ini terbuka untuk bergaul dengan siapa saja. Dan itu kemudian kita percayai, masuk dalam diri kita. Lalu kita bertumbuh dalam kepercayaan akan apa kata orang tentang diriku. Lalu itu yang kemudian menjadi identitas dan kemudian dipegang, diyakini. Padahal yaitu berdasarkan saya dibesarkan, apa kata orang, dan kemudian saya meyakininya. Tentu seringkali itu tidak tepat, karena itu hanya mengungkapkan sebagian tentang diri saya. Yang sebetulnya tahu siapa diri kita yang sebenarnya, ya roh kita sendiri. Pikiran kita bagaimana bisa tahu, karena pikiran kita baru ada sesudah kita ada. Dan kita tetap adalah sebuah misteri yang tidak bisa diungkapkan sepenuhnya. Terutama pengalaman rohani hanya bisa dialami, bukan dijabarkan. Dan itu berarti kita juga perlu menyadari bahwa diri kita itu luas sekali, tanpa batas. Yang bisa membatasi ya kita sendiri, berdasarkan apa yang kita yakini ketika kita dibesarkan. Lalu bagaimana supaya kita bisa tidak membatasi diri? Kita perlu latihan. Latihannya sekali-sekali kita pergi sendirian ke suatu tempat yang tidak mengenal kita, tidak kita kenal, dan kita bisa menjadi orang lain. Why not? Karena kita bisa. Apa yang kita yakini selama ini itu berdasarkan apa kata orang. Tapi nanti kalau kemudian saya jadi aneh bagaimana? Nah itu kan sama, berdasarkan kata orang. Aneh, tidak normal, itu kan kata orang. Padahal kita bisa. Itu artinya kita membatasi diri kita sendiri. Kita menjadi normal, wajar, sebetulnya karena ada kerinduan. Supaya saya diakui, diterima, dianggap wajar, menjadi bagian dari masyarakat di sekitarnya. Maka kita khawatir kalau aneh. Khawatir kalau tidak diterima. Khawatir kalau tidak mendapat pengakuan validasi. Padahal, mengapa kita menunggu orang lain memberi validasi kepada kita? Kita bisa memberi validasi kepada diri kita sendiri. Kita bisa memberi pengakuan kepada diri kita sendiri. Kita bisa mencintai dan menghormati diri kita sendiri. Bukan egois. Justru ketika kita bisa memvalidasi diri kita sendiri, menghargai diri sendiri, mengasihi diri sendiri, kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, kita juga tidak bisa mengasihi orang lain. Maka tidak harus mendapat validasi. Tidak harus dianggap normal. Karena normal itu sendiri juga mitos. Normal itu menurut siapa? Ukurannya siapa? Itu kan juga ilusi. Maka kita perlu
dalam keheningan. Nah, ini kuncinya. Ketika kita hening, sebetulnya yang ilusi-ilusi itu akan lenyap dengan sendirinya. Lalu kebenaran yang akan muncul. Bahwa saya ini adalah spiritual being. Spiritual being itu ya nggak bisa dipahami sepenuhnya oleh akal budi kita sendiri. Apalagi oleh orang lain. Hanya roh kita lah yang bisa mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Dan itu ada dalam tulisan Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Roh kita sendirilah yang mengenal diri kita yang sebenarnya. Karena itu justru kita harus berani mengungkapkan atau membongkar batasan-batasan yang membentuk kita menjadi seperti yang kita yakini sekarang. Dan itu pun juga ilusi, bukan kita sepenuhnya. Karena kita lebih besar dari itu. Itu adalah batasan yang saya yakini sendiri. Supaya saya bisa mempresentasikan diri dan kemudian diterima, dianggap wajar, nggak aneh-aneh gitu. Tapi tentu karena itu bukan diri kita yang sebenarnya, maka sebenarnya ketika kita diterima oleh orang lain, kita juga tidak merasa sepenuhnya diterima. Karena yang diterima cuma ekspresi saya, bukan diri saya yang sebenarnya. Itu seperti saya mempresentasikan diri, dan itu yang diterima. Dan itu yang saya presentasikan ya sebagian dari saya. Maka disebut persona, person. Yang sebetulnya arti sebenarnya dari persona adalah topeng. Maka yang saya berikan sebetulnya ya topeng saya. Bukan the real me, bukan. Soalnya kalau yang saya berikan the real me, saya khawatir nggak diterima. Saya khawatir dianggap tidak wajar, aneh, nggak normal. Lalu yang terjadi adalah meskipun diterima, saya tetap merasa terasing. Karena yang diterima bukan diri saya sepenuhnya, tapi topeng saya yang saya berikan, persona saya. Jalan ini membuat kita frustrasi, karena kita terus-menerus berusaha untuk menyesuaikan diri dan berusaha menjadi normal. Nah, kalau masyarakatnya nggak normal, kita jadi normal seperti masyarakat, ya berarti malah kita yang nggak normal. Maka kita perlu belajar justru bagaimana dalam keheningan kita menyadari diri kita yang sebenarnya. Tidak usah menunggu validasi dari orang lain. Kita bisa memvalidasi diri sendiri. Ketika yang ilusi-ilusi, false belief itu runtuh dengan sendirinya. Dan kemudian true self, diri saya yang sejati menyatakan diri. Sebagai roh, sebagai spiritual being. Yang tentu nggak ada gambarannya. Nah, kalau ada gambarannya itu nggak spiritual lagi. Saya sebagai kesadaran, saya sebagai love, saya sebagai joy, saya sebagai peace. Nah, maka kemudian find joy. If you don't find, bring joy. Find peace. If you don't find peace, bring peace. Because you are the peace. You are the joy. Yang tentu tak terbatas. Tanpa bentuk. Nah, kalau ada bentuknya, itu pasti bukan. Karena itu kemudian objek. Bukan spiritual. Tetapi roh itu spiritual. Faith, love, peace, joy itu spiritual. Nah, karena spiritual ya unlimited, tanpa batas. Dan karena itu kita selalu bisa memberi diri sendiri konfirmasi, penghormatan, pengakuan. Tidak harus menunggu orang lain. Justru ketika kita tidak menemukan, kita yang membawa. Karena we know who we really are. Mengenali. Dan itu hanya bisa ditemukan dalam keheningan, dalam kesadaran. Ketika pikiran kita justru tidak berada di depan tetapi di belakang. Yang di depan adalah kesadaran.
sadar bahwa sayalah the joy, the peace, the love, spiritual being with human expressions. Pada waktu itulah semua batasan akan hilang. Dan kita kemudian bisa menjadi pembawa damai ketika tidak ada damai. Membawa sukacita ketika tidak ada sukacita. Because you are the happiness you are looking for. Maka, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.